sebenarnya tahu harus ngapain, tahu harus olahraga, tahu harus makan yang sehat, tahu harus mulai project yang udah lama kepikiran. Tapi justru yang paling penting buat kita itu yang paling lama kita nundanya. Semakin besar dampaknya buat hidup kamu, semakin besar kemungkinan kamu menundanya. Nama aku Ninda, dulu aku lulus kuliah dengan IPK 2,9. Sekarang aku udah belasan tahun berkarir di luar negeri, dan kebiasaan menunda itu hal yang aku juga sering hadepin. Sampai aku belajar dari berbagai buku kalau menunda itu bukan soal malas, tapi soal gimana otak kita bekerja. Dan di video ini aku mau bongkar itu supaya kamu bisa benar-benar mulai. Pertama, kita pahami dulu kenapa otak kita justru menghindari hal yang penting. Dan kedua, kita bangun sistem yang bikin langkah pertama itu bakal terasa ringan. Nah, sebelum kita masuk ke cara mengalahkan kebiasaan menunda, kita harus sadar satu hal dulu. Menunda itu tuh bukan cuma bikin tugasnya tertunda. Menunda itu pelan-pelan menggerus kepercayaan kamu ke diri sendiri. Nah, setiap kamu bilang, besok gue mulai, dan besoknya akhirnya nggak jadi. Nah, itu otak kamu mencatat. Kelihatannya emang kecil, tapi itu seperti janji yang kamu langgar ke diri sendiri. Dan kalau itu terjadi berulang, kamu mulai percaya bahwa kayaknya gue emang gak konsisten. Padahal bukan, kamu tuh cuma belum ngerti cara kerja sistemnya. Dan kalau kita nggak ubah sistemnya, kita akan terus menyalahkan diri kita sendiri. Nah, sekarang kita bahas dulu masing-masing insight dan juga cara mengalahkan kebiasaan menunda. Mulai dari yang pertama, berhenti lihat gunung, lihat langkah berikutnya. Nah, jujur nih, sebelum channel ini jalan, aku tuh sebenarnya udah kepikiran lama banget memulai. Aku udah punya tripod, aku udah setup meja, bahkan aku pernah tekan tombol record. Terus akhirnya aku matiin lagi. Karena di kepala aku tuh cuma satu pikiran, kalau ini jelek gimana? Nah, yang bikin aku nunda tuh bukan teknisnya, yang bikin aku nunda adalah bayangan hasil akhirnya. Nah, di buku Getting Things Done dijelasin bahwa otak kita tuh nggak bisa memproses tugas yang terlalu besar dan abstrak. Nah, kalau sesuatu terasa seperti gunung, otak ngeliatnya tuh jadi kayak ancaman. Dan begitu terasa seperti ancaman, kita tuh cenderung akhirnya jadi menghindar. Sebenarnya secara literal nih juga relate banget sama pengalaman pribadi waktu aku sempet naik gunung. Kalau selama perjalanan aku tuh selalu melihat ke atas, kayak ke puncak gunung, mental kita tuh jadi akhirnya down duluan. Jadi akhirnya tuh aku fokus ke jalanan yang persis di depan aku, yang basically persis ke tiap langkahnya. Nah, balik ke konteks waktu aku mau bikin YouTube channel. Aku tuh gak nanya ke diriku gimana caranya berhasil. Aku mempertanyakan langkah berikutnya apa. Ya, bikin skrip, buka kamera, ya, rekam, editing, upload. Akhirnya tuh semakin konkret, semakin kecil rasa takutnya. Tapi walaupun udah kecil, kadang tuh tetap berat. Nah, kenapa? Kita masuk ke poin kedua. Menunda itu cara kita menghindari rasa nggak nyaman. Nah, di buku The Now Habit dijelasin bahwa menunda itu jarang soal malas. Biasanya itu cara kita menghindari emosi. Kita takut gagal, kita takut dijudging, kita takut nggak sempurna. Nah, contoh lagi nih ya. Waktu aku lagi mau siapin presentasi penting di kantor. Presentasi yang emang high visibility, yang kalau berhasil impact besar. Nah, tiap kali aku buka file presentasinya, ada aja yang dari dalam diri tuh yang bikin gak mau mulai. Bukan karena aku gak tahu caranya, tapi karena aku takut hasilnya tuh gak sebagus ekspektasi. Dan akhirnya aku jadi buka email dulu, balas chat dulu lah, ngerjain hal kecil dulu. Karena itu di otakku tuh lebih aman. Dan emang otak kita tuh selalu memilih jalur yang aman. Jadi kalau kamu merasa berat sebelum mulai, itu bukan tanda kamu malas, itu tanda kamu sedang menghadapi sesuatu yang berarti. Nah, tapi memahaminya aja tuh belum cukup. Kita perlu bikin langkah pertama itu nggak terasa mengancam. Nah, poin ketiga ini adalah otak selalu memilih yang menyenangkan. Kerjaannya ngebosenin, padahal sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya kamu punya pilihan yang jauh lebih menyenangkan. Ya handphone lah, Instagram, YouTube, email, notifikasi yang gak berhenti. Otak kita tuh akhirnya bekerja berdasarkan perbandingan. Kalau kamu lagi di ruangan gelap, cahaya kecil bakal terasa terang. Tapi kalau kamu lagi di bawah matahari, cahaya itu gak kelihatan apa-apa. Sama seperti kerjaan. Bukan karena kerjaan itu membosankan, tapi karena handphone kamu itu jauh lebih menarik dan bisa menghibur secara instan. Jadi tentunya otak kita tuh jadinya memilih handphone. Otak selalu memilih yang paling cepat memberi kesenangan. Dan selama kamu punya jalan kabur, ini akhirnya otak akan memilihnya. Nah, makanya kadang solusi paling sederhana tuh bukan menambah motivasi, tapi mengurangi pelariannya. Tutup notifikasi, taruh handphone di ruangan lain, kerja di meja kosong, bikin kerjaan jadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Nah, karena kalau nggak ada pelarian, kerjaan tuh akan terasa jauh lebih menarik dibandingin nggak melakukan apa-apa. Dan ini bukan soal disiplin ya, ini soal mendesain lingkungan. Nah, tapi walaupun kamu udah tutup jalan kaburnya, kadang tetap aja langkah pertama itu kerasa berat banget. Disinilah kita perlu mempermudahnya lagi. Nah, yang keempat, kecilkan sampai otak nggak merasa terancam. Di Atomic Habits, James Clear bilang, kalau mau membangun kebiasaan, turunin sampai versi 2 menitnya. Ketika langkahnya kecil, otak nggak melihatnya sebagai ancaman besar. Dan kalau ancamannya kecil, penolakannya juga kecil. Tapi seringkali 2 menit ini cuma membuka pintu untuk menjaga momentum yang kita harus naik sedikit. By the way, kalau kamu relate sama topik ini, coba tulis pendapat atau cerita kamu di comment section ya, biar kita bisa saling belajar.
Nah, yang kelima, gunakan 5 menit untuk mengubah arah energi. Yang paling berat itu bukan kerja yang lama, tapi yang berat itu adalah dari diam jadi bergerak. Nah, aku pakai aturan 5 menit. Waktu aku akhirnya mulai konsisten upload YouTube, aku nggak pakai target besar. Aku cuma bilang 5 menit. Dan sering banget yang terjadi, misalkan 5 menit pertama masih lemot karena penyesuaian. Menit ke-7 mulai lancar. Menit ke-15 udah lupa waktu. Karena begitu kamu mulai, sistem fokus tuh di otak udah aktif. Jadi akhirnya tuh yang berat itu dari 0 ke 1, bukan dari 1 ke 10. Tapi kenapa banyak orang tetap gagal konsisten? Karena mereka masih mengandalkan mood. Nah, yang keenam, tempelkan ke rutinitas, jangan ke mood. Nah, di buku Tiny Habits, BJ Fogg jelasin bahwa kebiasaan tuh lebih mudah dibangun kalau ditempelin ke rutinitas yang udah ada. Otak kita tuh suka pola atau pattern. Jadi, kalau setiap hari kamu harus memutuskan, mulai nggak ya? Kamu akan pasti sering bilang enggak. Jadi, kamu harus menggunakan pola, setelah aku ngelakuin ini, aku akan... Nah, contohnya, setelah bikin kopi, aku akan nyalain laptop. Atau misalkan yang lebih basic lagi adalah, setelah aku mandi, aku akan sikat gigi. Buat aku pribadi, misalkan aku biasa setelah antar anak sekolah, aku akan jalan pagi. Nah, sekarang kamu nggak perlu semangat, kamu cuma mengikuti urutan. Dan sistem itu jauh lebih kuat daripada motivasi. Nah, tapi ada satu layer lagi yang lebih dalam. Nah, yang ketujuh ini adalah, identitas itu dibentuk dari pengulangan kecil. Nah, di Atomic Habits juga ada satu ide penting. Setiap tindakan kecil memberi bukti kamu itu orang seperti apa. Nah, kalau kamu sering menunda, otak kita tuh jadi belajar, ini orang yang menghindar. Kalau kamu sering mulai meskipun dengan skala kecil, otak kita jadi belajar, ini orang yang bergerak. Nah, dulu aku pikir aku orang yang gampang nunda, ternyata bukan. Aku cuma orang yang belum tahu cara mempermudah langkah pertama. Dan begitu aku mulai mempermudahnya, perlahan aku jadi orang yang lebih sering mulai. Dan itu mengubah karirku juga, membuat channel ini jadi ada, dan mengubah cara aku melihat diri sendiri. Nah, sekarang aku mau kamu pikir sebentar, apa satu hal yang udah lama kamu tunda? Kalau kamu terus menunda 6 bulan lagi, hidup kamu tetap sama apa enggak? Dan kalau kamu mulai 5 menit hari ini, versi kamu 6 bulan lagi akan beda nggak? Nah, kadang kita nggak butuh motivasi besar, kita cuma butuh berhenti kabur. Nah, di awal aku bilang, semakin besar dampaknya buat hidup kamu, semakin besar kemungkinan kamu bakal menundanya. Nah, sekarang kamu tahu kenapa? Karena otak kamu itu mau melindungi kamu dari rasa takut. Tapi kalau kamu terus memilih aman, hidup kamu tuh akan tetap di ukuran yang sama. Jadi yang kamu hindari itu mungkin bukan tugasnya, tapi versi dirimu yang lebih besar. Jadi jangan tunggu siap, tentuin langkah-langkah kecil, hindari distraction, bikin apapun langkah itu jadi versi 2 menitnya. Mulai 5 menit, tempelkan ke rutinitas. Karena perubahan besar jarang dimulai dari langkah besar. Biasanya dimulai dari satu langkah kecil yang kamu lakukan hari ini. Guys, kalau kamu mau join komunitas aku gratis dan dapetin template gratis untuk bantu kamu bangun kebiasaan baru, klik aja link di deskripsi. Nanti kamu akan diminta isi email buat dapetin update dari komunitasku dan akses template-nya. Jangan lupa pas file template-nya kebuka di Google Sheets, sebelum dipakai, klik file dan make a copy biar masuk ke Google Drive kamu. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.